Salam semua, selamat hari Minggu, selamat bergabung bersama dengan ibadah kami, ibadah online kami. Kami mewakili jemaat dan kepenatuan yang ada menyambut Bapak dan Ibu saudara semua yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya bahwa kita semua akan menikmati hadirat Tuhan dan berkat Tuhan hari ini. Hi there, welcome to C3 Church Bali today, and we're going to have a great day together. And I'm really excited because we have our great friend Pastor Glory Denso from C3 Manahan in Solo speaking with us today and teaching us today on prayer. So it's going to be exciting, it's going to be a great time. We're going to have a great time of worship together, so get ready to enter and encounter God. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Bagi saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, bisa transfer melalui rekening gereja atau melalui GoPay, Dana, atau link aja. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi jemaat yang setia memberi persembahan dan perpuluhan. Pada bulan ini, gereja mengangkat tema tentang Encounter God. Kami mengajak seluruh jemaat untuk berpuasa bersama pada siang hari dan juga berdoa bersama di rumah masing-masing pada hari Selasa pukul 7.30 malam. Gereja juga akan melaksanakan Encounter Week yang akan dilaksanakan pada hari Senin 21 sampai dengan Jumat 25 September pada pukul 7.30 malam di gereja. Karena masih dalam suasana pandemi, maka kehadiran saudara akan dibatasi hanya 10 orang saja. Bagi jemaat yang ingin bergabung, bisa registrasi melalui grup WhatsApp C3 Bali Community atau bisa hubungi langsung Ibu Kade. Unlimited Youth akan melaksanakan outing ke Pantai Green Bowl pada tanggal 13 September pukul 3 sore. Bagi teman-teman Unlimited Youth yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi Saudara Meni. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi tim doa dengan nomor di bawah ini. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Who breaks the power of sin and darkness? Whose
menebus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu, membuktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu, membuktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Shalom seluruh jemaat Sitri Bali yang kami kasihi. Senang rasanya bisa bertemu dalam ibadah online kali ini. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di Bali pasti ada dalam keadaan yang sangat baik. Ada salam dari Gereja Sitri Manahan seluruh jemaat. Titip salam buat Bapak, Ibu, Saudara. Dan doa kami biarlah terus kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan seputar doa. Dan tema yang diminta untuk saya sampaikan adalah Encounter Through Prayer.
bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut tentang hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa fun fact about pray. Jadi kenyataan atau cerita atau pendapat-pendapat yang beredar di luar sana atau dalam kehidupan orang mengenai doa. Nah, karena namanya fun fact, maka tingkat kebenarannya tidak 100%, tapi bisa jadi kita alami. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang itu lebih suka didoakan oleh hamba Tuhan karena merasa bahwa doa hamba Tuhan itu pasti akan dijawab. Jadi kalau ada pergumulan tertentu, kepinginnya didoain sama hamba Tuhan. Gak percaya diri kalau mendoakannya seorang diri. Kenapa? Karena katanya kalau sama hamba Tuhan pasti dijawab sama Tuhan. Dan semakin besar hamba Tuhan itu, terserah besarnya dalam pengertian apa ya, maka semakin sakti dan semakinlah Tuhan akan menjawab doa-doanya. Nah, yang kedua, fun fact-nya adalah begini. Semakin panjang doa yang dipanjatkan, maka semakin besar kuasanya. Kalau doanya cuma pendek-pendek, aduh itu kurang didengar. Kemungkinan dijawab Tuhan akan sangat kecil. Tapi semakin panjang, semakin indah, apalagi dengan kosakata yang wow, puitis begitu ya, maka itu pasti doa yang akan segera dijawab oleh Tuhan. Nah, ini banyak orang yang takut untuk berdoa karena sebuah pemikiran yang seperti begini. Lalu yang ketiga, fun fact-nya adalah begini. Saya gak bisa berdoa, kamu aja. Seakan-akan ada keahlian dalam berdoa. Dituntut sebuah keahlian untuk berdoa. Jadi kalau saya gak ahli, maka saya gak bisa. Kamu aja yang berdoa. Bukankah itu banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Dan yang terakhir ya, fun fact-nya adalah doa hanya untuk orang-orang yang kudus. Kalau untuk saya yang masih banyak dosa, yang di kantor masih suka marah-marah, yang sama anak masih suka kasar, yang sekarang pengangguran, tidak bertanggung jawab, dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga karena PHK, maka saya ini gak layak untuk berdoa. Karena itu hanya punyanya orang-orang kudus. Dan yang lebih ekstrem lagi, yang berdoa itu hanya hamba-hamba atau hamba-hamba Tuhan. Kalau kayak kita orang biasa gak bisa deh berdoa, gak bakal denger Tuhan. Nah, itu adalah fun fact ya, artinya pemikiran-pemikiran yang beredar di kalangan masyarakat termasuk orang-orang Kristen. Nah, bicara tentang doa, maka saya punya satu pengertian yang sangat sederhana, bahwa bagi saya doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi dan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kualitas percakapan kita dengan Tuhan itu akan sangat bergantung pada seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan bergantung pada sejauh mana kita mengenal Dia. Kenal gak kita sama orang tersebut? Kenal gak kita kepada pribadi di mana kita sedang berbicara kepadanya? Karena begini, dari sisinya Tuhan, Ia sangat mengenal kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, rambut di kepala kita aja yang adalah milik kita sendiri, Dia tahu. Belum tentu kita tahu. Ada di sini di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah hitungin berapa jumlah rambutnya, lalu berapa yang rontok. Tuhan itu tahu, satu helai jatuh tuh Tuhan tahu. Kapan, di mana, jam berapa, detik keberapa, gimana jatuhnya, Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Demikianlah pengenalan Tuhan kepada kita. Jadi dari sisinya Tuhan gak ada masalah untuk mengenal kita. Yang masalah itu siapa sih? Yang masalah itu adalah dari sisinya kepada Tuhan. Banyak di antara kita orang-orang percaya yang merasa kenal sama Tuhan padahal enggak. Banyak di antara kita yang berkata bahwa saya mengenal Tuhan padahal sebenarnya enggak. Banyak di antara kita yang hanya berpikir mengenal Tuhan, but dalam kenyataannya kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Nah, waktu kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, di sinilah terjadi miss.
atau gapnya, sehingga muncullah perkataan-perkataan yang berkata seperti begini, duh aku kok gak dijawab ya, Tuhan kok gak pro sama aku, Tuhan kok mengabaikan aku sih. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu sama-sama belajar bagaimana caranya supaya setiap kali kita berdoa, setiap kali kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita betul-betul bisa mengalami encounter atau mengalami perjumpaan secara ilahi di dalam doa kita. Nah, buka sama-sama Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18. Karena orang Bali semua pasti pinter-pinter bahasa Inggris, maka saya akan angkat terjemahan ini dari New Century Version. Dikatakan seperti begini. Pray in the Spirit at all times with all kinds of prayers, asking for everything you need. To do this, you must be ready and never give up. And always pray for all God's people. Waktu saya baca ayat ini, waduh ini terjemahan yang betul-betul mengencourage saya, mendorong saya untuk melihat bahwa doa itu bukan sesuatu yang sulit. Itu sebabnya saya ingin kita ayo belajar. Ada 7 poin yang akan saya tinggalkan dari ayat ini. Supaya bagaimana Bapak Ibu Saudara kapanpun Bapak Ibu Saudara angkat doa, bercakap-cakap dengan Tuhan, engkau betul-betul mengalami sesuatu di dalam dirimu. Yang pertama firman Tuhan katakan begini, kata yang pertama adalah pray in the Spirit. Berdoa di dalam roh. Artinya waktu kita menaikkan doa kita, doa itu tidak hanya keluar dari mulut kita, tapi doa itu harus keluar dari sini. Inside out. Waktu kita melibatkan roh kita, dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengendalikan seluruh hidup kita, maka waktu kita menaikkan kalimat-kalimat doa kita, disitulah doa-doa kita itu menjadi doa-doa yang tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena kita menaikkannya di dalam roh. Itu kata firman Tuhan. Banyak orang tuh berdoa keluarnya hanya dari sini Bapak Saudara, hanya dari mulut, kata-kata, sehingga gak heran kata-katanya mungkin indah, doa-doanya mungkin bagus didengar, sampai bikin kita minder mendengar doanya, tapi gak ada hasil. So, mari berdoa di dalam roh. Izinkan inside out. Izinkan roh Allah itu menuntun kita berdoa, sehingga sesederhana apapun kalimat-kalimat doa kita tidak akan pernah sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan at all time. Berdoa itu harus setiap waktu. Dengan kata lain, tidak ada istilah waktu berdoa yang baik dan waktu berdoa yang tidak baik. Semua waktu baik untuk kita berdoa. Mau kapan saja kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita dapat melakukannya. Ya, nggak pasti harus menunggu. Oh, kalau hari Minggu aja saya berdoa, karena itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Atau kita tunggu sampai nanti hari doa malam baru saya berdoa. Kenapa? Karena memang jadwalnya demikian. Nah, kapan saja kita bisa berdoa, itu kata firman Tuhan. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Yang ketiga dari ayat ini kita belajar apa Bapak Saudara? Dikatakan all kind of prayers. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan different kind, dengan berbagai macam cara. Tidak harus satu cara. Kalau nggak pakai cara ini maka doa kamu nggak akan berefek apa-apa. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Mau Bapak Ibu Saudara berdoa dalam keadaan engkau lagi susah, mau Bapak Ibu Saudara berdoa dalam keadaan lagi senang, mau Bapak Ibu Saudara berdoa dalam keadaan marah sekalipun, Tuhan mendengar dan Tuhan menerima segala bentuk doa-doa yang kita naikkan. Sebagai contoh, di Alkitab sangat jelas ketika Daud berdoa Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, baca Mazmur itu. Bahwa kita akan menemukan ada doanya Daud itu yang isinya semuanya keluh kesah, ngomel sama Tuhan. Tuhan kok aku begini, kok aku begitu Tuhan. Aduh nih lawan-lawanku berperang melawan aku terjepit, aku gak bisa bikin apa-apa.
Nanti pasal yang lain tiba-tiba dia bilang, aku bersyukur kepada Tuhan bahwasannya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, bla bla bla. Semua kata-kata pujian dia keluarkan, menunjukkan perasaannya lagi seneng, lagi happy, lagi gembira. Nanti tiba-tiba dia ngomong apa lagi? Aku adalah orang yang berdosa, aku berkabung. Waduh, sepertinya doa-doanya baper gitu ya, naik turun emosinya. Ada lagi dia ketika dia berdoa dalam keadaan yang sangat gagah berani. Ya, kata-kata seorang pahlawan perang dia keluarkan, keberanian ilahi dia keluarkan. Tapi ada masa-masa waktu dia ngomong bahwa aku berkabung, aku duduk di dalam debu, menunjukkan kefrustasian dan keputusasaan dia sebagai seorang pribadi. Artinya Bapak Ibu Saudara, berdoalah dalam situasi apapun. Selanjutnya dikatakan begini, asking for everything. Wow, there is nothing that you cannot pray about. Enggak ada materi atau topik yang gak bisa kita omongin, kita doakan kepada Tuhan. Apapun kontennya, dia menerima. Apapun isinya doanya, ya ask everything. Makanya ada pengajaran-pengajaran tertentu yang berkata bahwa kok berdoa minta berkat terus, kok kalau datang sama Tuhan hanya kalau lagi butuh. Mari kita belajar menjadi orang yang jangan terus menghakimi. Kalau memang orang itu ada dalam level dan ada dalam kebutuhan yang demikian, why not? Ingat bahwa tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa doa-doa kita itu akan sangat tergantung dengan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau memang hubungan orang tersebut masih sebatas antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan itu sebagai sumber segala sesuatu, Tuhan itu adalah yang berkuasa, lalu dia punya kebutuhan, dia minta sama Tuhan, dan mungkin dalam beberapa bulan, beberapa tahun hanya itu yang bisa dia naikkan kepada Tuhan, nggak masalah kan? Mari kita tunggu sampai dia mengalami pertumbuhan, di mana hubungan dia dengan Tuhan masuk kepada level yang selanjutnya, hubungan antara bapa dan anak. Nah, kalau udah bapa dan anak, pasti akan lebih dalam lagi, bisa menceritakan tentang apa yang dia hadapi, tidak melulu meminta, isinya mungkin adalah hanya sekedar melepaskan ide, Tuhan aku pengen melakukan ini, itu kan level yang lain. Tapi kalau masih dalam level hanya meminta berkat, mari kita belajar menjadi orang-orang yang tidak menghakimi, karena setiap kita punya tingkat hubungan yang berbeda-beda. Kalau memang hubungan kita sudah sangat dalam dengan Tuhan, bersyukur untuk hal itu. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat yang memang hubunganmu dengan Tuhan masih mungkin terlalu dangkal, mungkin engkau adalah kanak-kanak rohani baru bertobat, it's okay. Karena Tuhan katakan, you can ask everything. Waktu kita berhadapan dengan Tuhan, minta apa saja. Jangan terintimidasi dengan hal-hal yang demikian. Saya Bapak Ibu Saudara, bahkan ini ya, saya bicara asking for everything. Saya sama suami saya tuh berdoa, ngomong sama Tuhan itu sampai urusan parkir Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya begini, ini yang sering terjadi. Suami saya tuh bukan orang yang suka pergi ke mall. Setiap kali saya mengajak dia ke mall, maka dia akan mengadakan aksi intimidasi yang sangat luar biasa. Biasanya itu kalau udah lagi rame, sekarang pandemik sih gak terlalu, tapi dulu waktu masih normal, suami saya tuh gini, gak ada parkir gitu. Selalu alasannya tuh gak ada parkir karena kan Sabtu dan Minggu. Dan dia terus kerap mengatakan gak ada parkir, itu saya tahu tujuannya udah gak usah ke mall gitu. Tapi yang saya lakukan apa? Dia ngomong ke saya ngomong ke Tuhan, Tuhan minta parkir dong, Tuhan minta parkir dong, satu aja. Nah, kesalahan suami saya, dia gak ngomong sama Tuhan, dia ngomong sama saya ngomong sama Tuhan. Tuhan jawab saya, dikasih dia tuh parkir, masuk dia mau gak mau kita parkir, saya jadinya ke mall. Urusan parkir pun saya minta kepada Tuhan. Namun satu kali ada seorang hamba Tuhan berkata, dan saya dengar, orang Kristen zaman sekarang urusan mau pakai baju, minta parkir juga minta-minta sama Tuhan, ngerepotin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menyamakan Tuhan dengan kita yang selalu merasa direpotkan ketika banyak orang meminta kepada kita. Dia itu Tuhan. Tidak ada kata repot bagi dia, tidak ada kata malas bagi dia.
Bagi Tuhan hanya satu, bagaimana dia menjawab, berkomunikasi dengan anak-anaknya. Always be ready. Artinya kita harus selalu siap terkoneksi dengan Tuhan kapan saja. Bahwa hati kita terus terpaut kepada Dia. Pikiran kita terpaut memikirkan tentang Dia dalam segala situasi. Jadi kita harus tetap ready. Anytime kita terkoneksi dengan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, never give up. Jangan pernah menyerah. Nah, yang membuat banyak orang berhenti berdoa adalah karena jawaban doa yang gak kunjung tiba. Betul gak? Dia menanti supaya jawaban doa itu dia alami tapi gak kunjung tiba. Tetapi mari kita percaya begini, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maunya kita ini memang selalu pengen cepet. Tetapi ingat, Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik. Sehingga waktu doa kita dijawab, kita akan mengerti bahwa itu semua karena Tuhan. Semuanya karena kebaikan daripada Tuhan. Jangan sampai jawaban doa itu justru membuat kita tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya perlu untuk kita terus berharap, terus menantikan, jangan pernah menyerah sampai doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah, saya menemukan begini Bapak Ibu Saudara. Mengalami Tuhan atau encounter dengan Tuhan di dalam doa tidak hanya bisa kita alami atau rasakan pada saat kita sedang berdoa, tetapi juga bisa kita rasakan saat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dan yang terakhir dikatakan, berdoa untuk semua orang. Kita jangan pernah menjadi orang yang egois. Sekalipun firman Tuhan katakan, kamu boleh berdoa buat apa saja. Memang kebanyakan kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi mari kita naik level. Belajar untuk tidak hanya berpikir tentang diri, tapi kita perlu belajar untuk keluar dari diri kita dan berdoa buat orang-orang lain. Berdoa untuk gembalamu, berdoa untuk rekan kerjamu, berdoa untuk rekan pelayanan, anak-anak, orang tua, jiwa-jiwa. Berdoa buat orang lain, karena itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengalami selalu encounter dalam doa-doa kita. Terlalu banyak memikirkan diri sendiri, itu justru berbahaya Bapak Saudara. Banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berpikir tentang dirinya, tapi berpikir tentang diri orang lain. Musa, berapa kali Musa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kebutuhan Israel, permohonan Israel. Minta makanlah, minta minumlah, segala macam. Itu kan bukan maunya Musa, mau rakyatnya. Dan karena dia tahu bahwa itu yang dibutuhkan oleh orang-orang itu, dia datang menghadap kepada Tuhan, berdoa dan meminta kemurahan Tuhan buat mereka. Abraham menghadapi Sodom dan Gomora, sebenarnya gak ada urusan dengan dia. Tetapi karena dia berpikir tentang orang lain, keluar dari dalam dirinya, dia datang kepada Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, meminta untuk kebutuhan orang lain. So Bapak Saudara, dalam doa-doa kita, mari belajar untuk tidak hanya berpikir tentang diri kita, tapi kita pun boleh berdoa bagi kepentingan orang-orang lain. Maka saya percaya ketika 7 hal ini kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita, maka saya percaya doa sesederhana apapun yang kita naikkan, kita pasti bisa mengalami Tuhan. Kita pasti melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, lewat hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ketika engkau mendengarkan firman ini, Roh Kudus bekerja dalam dirimu, dan kau berkata bahwa Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam, aku ingin mengenal yang namanya Tuhan itu lebih dalam, dan hari ini engkau mengambil keputusan untuk mau menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Mulai hari ini, Engkau yang berkuasa penuh atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya juga ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini engkau merasa bahwa salah satu penyebab doamu tidak dijawab oleh Tuhan atau mengalami penundaan
Atau mungkin engkau merasa bahwa engkau gak ngalamin apa-apa dalam doamu, disebabkan karena tingkat kedalamanmu dengan Tuhan masih sangat dangkal. Dan hari ini engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lebih lagi mengalami Engkau. Aku mau lebih lagi mengenal Engkau. Aku ingin lebih lagi merasakan kuasa dan hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin mengalami lebih di dalam Tuhan, taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap kami yang menyadari pagi ini bahwa hubungan kami dengan Engkau masih begitu jauh. Kami belum begitu dalam mengenal Engkau Tuhan. Tapi hari ini kami mau berkomitmen, mau berkata bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Nyatakan dirimu, Roh Kudus nyatakan dirimu sebagai Tuhan pribadi yang sangat dekat dengan kami. Bahwa Engkau sanggup untuk menolong, Engkau sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Dan Engkau mau untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan kami. Untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, masalah Tuhan, mereka yang dalam keputusasaan, bahkan mereka yang masih mengalami penantian akan doa-doa mereka, kuatkan hati mereka, teguhkan iman bekerja secara luar biasa, sehingga kami boleh bersabar menanti waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan melakukan doa syafaat bersama dan kita akan berdoa untuk 4 hal. Yang pertama adalah kita berdoa untuk jemaat daripada City Church Bali, dan yang kedua kita berdoa untuk gembala, elders dan juga departemen leaders yang ada di gereja kita. Dan yang ketiga adalah kita berdoa untuk bangsa Pulau Bali dan juga Kota Denpasar. Dan yang terakhir kita akan juga berdoa saudara untuk peralatan daripada produksi online service kita. Jadi saya akan memimpin doa ini dan saya mengajak kita semuanya untuk kita doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berlangsungnya ibadah online kami bisa berjalan dengan baik, dan kiranya kasih setia Tuhan dan ibadah ini memberkati jemaat City Bali dan juga memberkati pemirsa. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa syafaat sebentar. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat City Bali Bapa. Kiranya kasih setia Tuhan, hikmat dari Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman dan juga ibadah online yang kami lakukan hari ini. Kami terus memberkati mereka ya Bapa. Jikalau di antara mereka ada yang kena PHK ataupun ada juga yang dirumahkan karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Keuangan mereka Engkau berkati ya Bapa. Keluarga mereka Tuhan berkati. Dan biarlah setiap pekerjaan kami, usaha kami, semuanya Tuhan buat berhasil. Dan yang kedua kami juga akan berdoa Bapa untuk gembala kami, Pastor Wayan dan juga Pastor Gel. Kiranya kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan dalam hidup mereka. Urapan yang baru, hikmat yang baru Engkau nyatakan dalam hidup gembala kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk elders dan juga departemen leaders yang ada di gereja kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, berkati pelayanan kami ya Bapa, dan biarlah Tuhan yang menjadikan kami sebagai gembala-gembala yang baik, yang bisa mengembalakan setiap domba-domba yang Tuhan berikan untuk kami. Dan yang ketiga kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa ini, karena Engkau sudah memberikan bangsa yang luar biasa, sumber daya alam yang hebat Tuhan Yesus, keindahan yang Tuhan berikan untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kepunyaan-Mu, bangsa yang Kau cintai. Sekiranya
semuanya Tuhan, biarlah dari pulau-pulau, dari gunung-gunung, dari lembah-lembah, dari sungai-sungai, dari kota-kota, dari kampung-kampung, namamu ditinggikan di bumi Indonesia Bapa. Biarlah namamu dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Kami terus memberkati pulau dan kota ini ya Bapa, karena pulau dan kota ini sudah memberkati kami begitu luar biasa. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat berkelimpahan, biarlah Tuhan terus menjagai dan melindungi pulau ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin pulau dan kota ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat yang terbaik, kepintaran yang luar biasa seperti Raja Salomo, Engkau nyatakan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Sehingga apapun pulau dan kota ini saat ini hadapi, biarlah semuanya atas kendali daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID di Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah itu semuanya Tuhan seturut dengan rencana Tuhan. Kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk peralatan produksi kami untuk di ibadah online kami Tuhan. Kami memerlukan beberapa kamera dan juga beberapa peralatan yang lain Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami ini Bapa. Biarlah semua peralatan yang kami gunakan nantinya ini semuanya bisa tetap baik, dan ini semuanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa yang berada di surga, terima kasih Engkau telah hadir, Engkau telah memberkati kami semua, dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Biarlah Tuhan Yesus yang adalah gembala-Mu boleh mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dan tersenyum kepadamu dan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Apapun yang kau kerjakan, kemanapun kau pergi, biarlah engkau menjadi gereja dan engkau menjadi selalu berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah ikut bergabung bersama kami di dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya saudara sudah dipersiapkan dan diberkati untuk memasuki sepanjang minggu ini. Thanks for joining us today. What a great word from Pastor Glory. I love the fake facts and also the tips and the teaching she's given us today. Just hope you've written it down, take it home, take it with you, and have a great week. Don't forget, we've got prayer together on Tuesday night in your home, and have a wonderful week. We're praying for you, we love you, and we miss you. Bye.